Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan baik yang berlangsung di IPL Liga Premier Inggris, di mana MU kembali berada di posisi 4 besar masuk di zona Champions setelah menang tipis di Old Trafford menghadapi tamunya Brentford. Dan ini pembalasan mereka setelah dalam pertandingan sebelumnya mereka dibantai habis oleh Brentford. Ya, dengan 4 gol ketika bermain di Brentford, dan gol tunggal kemenangan dari Setan Merah ditentukan oleh bintangnya Marcus Rashford. Ini gol ke-15 Marcus Rashford pada musim ini, luar biasa, dan gol ini yang membuat mereka ada 3 poin. Mereka menggeser posisi dari Spurs yang turun di urutan ke-5. Sekarang ada 53 poin bagi MU, atau sama dengan Newcastle United yang juga mencetak kemenangan besar ketika membantai habis tuan rumah West Ham United dengan 1-5. Dan ini pencapaian yang fantastis dibuat oleh pasukan Eddie Howe ketika mereka harus tandang ke London. Dan 5 gol itu brace dilakukan oleh Callum Wilson, dan juga brace lainnya diciptakan oleh Joelinton, dan 1 gol dibuat oleh striker mereka Alexander Isak. Sementara gol balasan satu-satunya dari West Ham United dibuat oleh Kurt Zouma, pemain belakang mereka. Jadi semakin enak, semakin menarik persaingan khususnya di perebutan zona Champions ini yang berada di peringkat 3 dan 4. Karena masih memungkinkan ya terjadi berbagai perubahan di 10 pertandingan ke depan. Baik di sana ada Newcastle, ada MU, juga ancaman dari Spurs. Ya, kita tahu bersama ancaman juga datang dari kuda hitam Brighton yang akan meramaikan di sini. Kita akan lihat nantinya di pertandingan sampai pada bulan Mei. Nah, saya kembali ke MU. Mereka butuh memang menang setelah sebelumnya mereka kalah dari Newcastle, dan ini menjadi pukulan bagi Erik ten Hag sebagai pelatih. Mereka kembali ke kandang mereka, dan mereka ini harus bisa mendapatkan kemenangan. Kalau imbang apalagi kalah, ini berat posisi mereka ya untuk bisa bersaing. Walaupun saya bilang masih ada 10 pertandingan ke depan, tapi mereka tidak boleh kehilangan angka lagi ketika datang bermain di depan publik mereka di Old Trafford. Dan walaupun hanya 1 gol, ini cukup buat MU. Ada 18 tembakan memang mereka bombardir ke gawang Brentford, dan ada 3 on target, kemudian hanya ada 1 gol. Ya. Dan mereka, saya pikir dari segi statistik ini layak bagi MU untuk bisa memenangkan pertandingan ini, karena Brentford itu sepanjang pertandingan walaupun ada cuma ada 6 tembakan dan 1 on target, tidak seperti biasa ya. Mereka terkunci ketika bermain di Old Trafford menghadapi MU yang banyak menekan mereka, dan mestinya MU bisa mendapatkan lebih dari 1 gol. Dan kita bisa melihat setelah pertandingan ini ke depan MU tuh hanya punya lawan berat itu Tottenham Hotspur yang akan, dan Brighton itu kemungkinan lawan berat dari 10 pertandingan saya lihat. Jadi memang agak menguntungkan bagi MU untuk mengarungi pertandingan demi pertandingan sebelum mereka menutup kompetisi musim ini melawan Fulham ya. Dan tidak boleh menganggap enteng juga, walaupun ini lawan-lawan yang, tapi mereka berpotensi untuk bisa membuat kejutan. Nah, bagi Erik ten Hag, dia tetap memainkan, kecuali ada pergantian pemain yang begitu cepat ya, dengan bermasalah Luke Shaw dan Tyrell Malaysia yang masuk. Lisandro Martinez juga bersama dengan Varane tetap. De Gea paling tidak, ini penjaga gawang yang tampil luar biasa ya. Ketika di menit 66 hampir saja Brentford bisa menyamakan kedudukan ketika Shading masuk 1-on-1, dan itu bisa digagalkan oleh David De Gea. Ya, yang selalu setiap pertandingan melakukan save, penyelamatan luar biasa untuk menghindari gawang MU kebobolan. Ya, mereka bermain dengan Diogo Dalot di kanan. Ya, kemudian ada Sabitzer yang tampil oke, dan gol dari Rashford itu memang datang dari upaya juga dan sundulan umpan dari seorang Sabitzer. Ya. Wout Weghorst tidak dimainkan, diparkir kali ini. Ya, karena kurang begitu mengesankan mungkin di mata ten Hag.
Ya, pemain Belanda ini tidak dimainkan sama sekali dan mendorong Rashford itu berada di garis depan. Sancho dimainkan lebih awal dalam pertandingan ini dan Scott McTominay itu di tengah ya, bermain dengan sangat bagus juga ya untuk bisa bermain lebih bertahan di sini dan mereka bisa mendapatkan hasil yang oke. Nah, persaingan itu akan terjadi saya bilang itu dengan Newcastle memang. Karena Newcastle sedang bagus-bagusnya. 2 pertandingan terakhir mereka itu menang. MU dan West Ham. MU dan West Ham mereka bisa menang. Dan bagi pasukan Eddie Howe ini mereka akan terus terbang tinggi ya. Mereka akan terus bisa berlari untuk mempertahankan posisi 3 di 4 ya, bahkan di zona 4 besar ini. Jadi target bagi Newcastle adalah masuk di 4 besar, lolos di Liga Champions. Kalau untuk bisa menjadi juara memang sulit ya. Karena ini hanya milik bagi Arsenal dalam persaingan dengan juara bertahan Manchester City. Karena terlalu jauh ya. Persaingan antara Arsenal dan City itu cuma terpaut 8, jadi 2 inilah yang akan memburu gelar juara. Nah, makanya saya bilang Newcastle dan MU itu harus bisa konsisten untuk mempertahankan posisi mereka di urutan 3 dan 4 kalau ingin lolos ke Liga Champions musim depan. MU juga masih akan berkonsentrasi ya tanggal 14 yang akan datang mereka harus tampil menghadapi Sevilla di perempat final Liga Eropa di Old Trafford. Dan ini penting, Sevilla ini tim yang kuat, langganan juara di Liga Eropa. Dan kalau mereka bisa menang melawan Sevilla, ini akan jauh lebih bagus untuk bisa menatap di semifinal walaupun masih ada leg kedua yang mereka lakoni di kandang atau di markas Sevilla. Nah, ini laga penting juga bagi MU. Nah, saya bergeser sekarang ke Copa del Rey di Spanyol. Terjadi duel ini terusan dari El Clasico yang selalu berlangsung di Spanyol melibatkan 2 tim besar ya, antara Madrid dan juga dengan Barcelona. Dan kali ini terjadi di semifinal, leg kedua yang dimainkan di Camp Nou, di markas Barcelona. Madrid datang dengan posisi mereka tertinggal ketika kalah di kandang dengan 0-1 dari Barca. Dan 3 pertandingan sebelumnya, sebelum mereka bisa menang telak melawan Barcelona dengan 4-0, ya, untuk menyingkirkan Barcelona di Copa del Rey ini, dan Madrid lolos ke final, itu mereka 3 kali kalah. Ya, di final Piala Super mereka kalah dengan 1-3, kemudian kalah juga di leg pertama tadi ya di Copa del Rey dengan 0-1 dan kalah lagi ketika Madrid datang ke Camp Nou di La Liga. Terakhir mereka kalah dengan 1-2. Sekarang pembalasan yang luar biasa. Ini kemenangan 4-0 jarang terlihat kalau Madrid datang ke Camp Nou. Sudah cukup lama ya terjadi itu. Antara kedua tim ini itu tahun terakhir mereka menang tahun 63 ya. 63 untuk bisa menang dengan skor 5-1. Ya, kalau bermain di Camp Nou. Jadi 60 tahun itu harus menunggu sehingga mereka bisa menang dengan telak 4-0. Memang kalau di La Liga bertanding di seluruh kompetisi 2008 Madrid pernah menang dengan 4-1. Tapi kalau bisa menang dengan kemudian telak ini wah, luar biasa. Apalagi clean sheet yang mereka lakukan di markas Barca. Barca itu masuk lapangan sebenarnya ini confidence sangat kuat mereka karena mereka sudah menang 1-0. Ya, imbang dalam pertandingan ini sudah cukup sebenarnya untuk meloloskan mereka maju ke final. Nah, final Copa del Rey ini itu akan berlangsung pada tanggal 6 Mei yang akan datang. Nah, dengan Madrid lolos, ya, Madrid akan berhadapan dengan Osasuna yang menyingkirkan Real Betis setelah Osasuna itu bisa menahan imbang 1-1 di markas lawan di Betis dan mereka bisa menang 1-0 dalam pertandingan pertama di markas mereka. Sehingga Madrid akan ketemu dengan Osasuna. Nah, ini sebenarnya jatah dari Barca. Sayang mereka hilang ya ketika bermain di kandang mereka. Pasukan Xavi Hernandez ini tidak mampu berbuat banyak. Ada hat-trick yang dibuat oleh Karim Benzema ya dalam pertandingan ini setelah Vini Junior itu membuka gol pertama itu mendapatkan umpan yang sangat baik kerjasama dengan Benzema dan dia bisa mencetak gol pembuka ini dan seterusnya Benzema bisa mendapatkan 3 gol dengan ada 1 kali penalti ketika Vini itu diambil oleh Frankie Kessie dan diselesaikan dengan baik juga oleh Benzema dan Benzema tampil luar biasa. Lini tengah juga berjalan dengan bagus. Luka Modric memberikan umpan dengan gol kedua dari Benzema yang sangat baik sekali untuk menggetarkan gawang Andre ter Stegen. Ya. Dan juga bagaimana Camavinga yang tadinya bermain sebagai gelandang yang lebih bertahan kali ini tempatkan di posisi bek kiri ini luar biasa.
ketika dia bermain di posisi bek kiri, karena di tengah itu kan tidak ada Rudiger, ada Alaba dan Militao yang bermain dengan Carvajal ada di kanan. Toni Kroos kali ini tidak tergantikan, bermain sangat bagus di tengah bersama dengan Modric dan Rodrigo. Di depan itu tetap dengan Benzema sebagai pemain nomor 9 dibantu oleh Vini Junior dan Valverde. Kekuatan bagi Madrid kalau kita bisa lihat dalam pertandingan melawan Barca. Dan kita akan ikuti ini gol terakhir. Kalau saya lihat dalam cuplikan ini yang dibuat oleh Benzema. Ya. Sebelum gol ini ada penalti. Dan kita lihat Vini itu selalu bekerja sama dengan Benzema, sangat bagus sekali. Dan dua ini sangat menakutkan di garis depan Los Blancos. Ya, ini Benzema, ya, predator yang sangat buas di lini serang Barca, di lini serang Madrid, ya. Dan Barca ditaklukkan oleh Benzema ini, ya, membuat Stadion Camp Nou itu seakan sepi, ya, kalau bisa melihat dengan bagaimana pesta yang dilakukan anak-anak Madrid ini, ya, ketika mereka juga menghentikan upaya dari Barca dengan Lewandowski di depan, Gavi, Sergio Busquets, Sergio Roberto. Ini pemain-pemain yang ditampilkan oleh Gavi. Lini pertahanan memang hancur. Marcos Alonso di belakang, Ronald Araujo tidak mampu bermain dengan sangat baik, mengkoordinasi lini belakang karena dua pemain ini yang ditempatkan di jantung sentral, ya. Walaupun di sana juga ada Koundé yang bermain, ya, ada Balde, tapi mereka tidak mampu untuk bisa mengatasi amukan pergerakan dari Benzema, Vini, dan juga Valverde dibantu Modric yang sangat baik. Kroos bertahan dengan oke. Rodrigo yang lebih menyerang, ya, di lini tengah. Jadi ini satu kesempurnaan dari Madrid dan pembalasan yang sepadan saya pikir dilakukan oleh mereka, tapi tidak ada yang memperkirakan bahwa Madrid itu akan menang dengan skor yang begitu besar dengan 4 gol. Peluang mereka untuk bisa menjadi juara di Copa del Rey sekarang terbuka, ya, tanpa mengurangi lawannya Osasuna yang tentunya harus tetap diwaspadai. Karena bukan tidak mungkin dalam sepak bola semua bisa terjadi. Sementara satu laga lainnya yang seru terjadi di DFB Pokal di Jerman, Leipzig juara bertahan itu lolos setelah mengalahkan Dortmund dengan 2 gol. Dan sekarang mereka sudah ada di semifinal, menatap untuk bisa mempertahankan gelar kembali. Ya, tinggal menunggu siapa lawan mereka nantinya. Dan akankah akan terjadi final ulangan pada musim yang lalu di DFB Pokal. Ketika Freiburg mereka kalahkan dengan adu penalti, karena Freiburg kemarin membuat kejutan. Mengalahkan di Rotten, FC Hollywood, Bayern Munchen, bermain di Allianz Arena. Freiburg menang dengan sangat dramatis, 2-1. Ya, setelah mereka sempat tertinggal dulu dengan gol Munchen lewat Dayot Upamecano, akhirnya mereka bisa membalikkan keadaan itu. Ya, gelandang mereka bagus bermain, ya, tembakan dari jarak jauh. Ini, dan juga ditentukan oleh penalti ketika handsball dari Jamal Musiala dan diambil dengan baik, dengan tenang oleh striker dari Freiburg, ya, dengan Lucas Hofer. Dan tamatlah perjuangan dari Munchen yang sudah dilatih oleh Thomas Tuchel. Jadi Nagelsmann ini capek-capek membawa Munchen sampai ke perempat final dengan 14 gol mereka, luar biasa. Tapi akhirnya Tuchel gagal meneruskan itu dan bahkan mereka dipermalukan di kandang. Jadi setelah Tuchel bisa menang di Bundesliga lawan Dortmund 4-2, mereka tersungkur kali ini. Sangat memalukan bagi Munchen, dan Freiburg menatap laga semifinal nantinya, bahkan mungkin bisa ke final, dan mereka bisa mengulangi, bisa menghadapi dengan Leipzig, dan berharap menjadi juara untuk pertama kali dalam sejarah mereka. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk mereview pertandingan-pertandingan yang ada di IPL, dengan MU sudah menang, Newcastle juga ikut menang, dan di Copa del Rey di mana Madrid akan bertarung dengan Osasuna di final tanggal 6 bulan depan, serta Leipzig yang lolos ke babak semifinal setelah membungkam Dortmund di kandang mereka. Ciao.